Ada beberapa hal di dalam konteks bisnis dan investasi yang harus menjadi sorotan ya, tentunya di dalam konteks pinjam meminjam ya. Karena salah satu yang seharusnya dipantau itu adalah sebenarnya besaran bunga ya, atau besaran katakanlah bagi hasil bunga ataupun kemudian besaran denda-dendanya juga gitu ya. Karena kalau legal pun tapi kemudian angka-angka yang saya sebutkan tadi itu, denda maupun bunga itu tidak masuk akal, wah ini juga bisa menjadi persoalan tersendiri ya. Karena seyogianya di dalam konteks ini pemerintah, terutama dalam konteks OJK nih, ada Pak Irhamsyah ya dari OJK nih. Apa kabar Pak? Nah ini tentu harus Baik, menjaga, tentunya melindungi konsumen dalam hal ini. Konsumen tentu dalam hal ini adalah orang-orang yang meminjam. Nah, jangan sampai kemudian walaupun dia legal, terdaftar, kemudian dia akan terjerat oleh satu tatanan utang yang akan memberatkan gitu. Seyogianya kan yang namanya hutang itu harus menjadi sesuatu yang produktif ya. Tapi kalau di dalam konteks masyarakat menengah ke bawah itu, yang saya perhatikan justru terbalik gitu ya. Mereka meminjam itu karena kepepet gitu, karena dia memang lagi butuh banget gitu ya. Entah itu kadang-kadang karena persoalan anak mau sekolah lah, atau kemudian orang tua sakit lah, dan lain-lain. Nah ini yang harusnya kita perhatikan. Jadi kalau itu sifatnya kemudian produktif, jadi artinya memang dia untuk kegiatan yang pada akhirnya berdampak kepada suatu income ataupun kegiatan ekonomi gitu ya, itu dikenakan bunga yang cukup ya maksudnya jangan terlalu tinggi juga ya kan, tapi artinya yang masuk akal gitu, itu masih oke gitu. Tapi kalau kemudian orang-orang ini karena kepepet, karena dia perlu nutupin sesuatu, wah ini terus kemudian dendanya tinggi, wah ini pasti menjerat ya. Dan kadang-kadang nih di persoalan yang berikutnya ini di masyarakat menengah ke bawah, saya tidak bermaksud memukul rata ya situasinya, tapi kadang-kadang hitungan matematiknya ini agak sedikit salah, seolah-olah dengan mekanisme tutup lubang gali lubang itu bisa nutup gitu sebenarnya, tapi kan karena bunga berbunganya jalan tuh. Nah ini yang kemudian banyak terjebak, jadi dia pikir dia pinjam aja dulu nih di sini, nanti kalau misalnya memang yang ini dia belum punya, dia bisa pinjam lagi ke tempat lain. Nah ternyata ini nggak nutup gitu pada akhirnya, dan pada akhirnya yang dia akan terjebak dalam suatu utang yang pada dasarnya dia nggak akan mampu bayar. Nah ini yang saya rasa juga harus menjadi catatan ya bagi pemerintah di dalam konteks pengawasi, karena layak atau tidaknya seseorang itu mendapatkan kredit gitu ya, itu seharusnya kan ada tatanannya ya, karena bukan hanya sekedar kemudian kita lihat income-nya berapa dan kemudian dia bisa membayar atau tidak, tapi juga di dalam konteks yang lainnya gitu. Nah ini yang menurut saya harus dilihat secara keseluruhan, dan ini memungkinkan sebetulnya secara cepat di zaman digital ini dilaksanakan ya. Hanya di Indonesia belum lengkap, narasi-narasi data yang terkumpulnya itu belum lengkap, sehingga memang pada akhirnya pinjol-pinjol ini bermain hanya dengan cara ya istilahnya, mohon maaf nih ya kalau saya istilahkan ini, jadi kayak premanisme digital gitu. Jadi biarkan aja orang terjebak gitu, nanti mereka akan melakukan cara yang tadi, nyedot data kontak-kontak orang-orangnya ya, yang ada di telepon itu. Nah, kemudian dia nanti kalau si orang ini permasalahan bayar pinjol ini nggak jalan benar gitu ya, nah dia ngasih tahu tuh ke kontak-kontak itu, si A ini gini. Ini kan sebenarnya juga kena undang-undang ITE sebetulnya ya, kalau kita lihat. Karena kan seseorang menjelaskan bahwa orang ini mempunyai hutang dan lain-lain, kan ini kan sebenarnya kan hutang piutang itu sesuatu yang harusnya tidak disebarluaskan. Hutang piutang itu adalah ranah perdata gitu loh. Ranah perdata yang sebenarnya ya antara si peminjam dengan yang dipinjam kan gitu sebetulnya.
Nah, ketika itu diperluaskan, itu sebenarnya masuk ke ranah undang-undang ITE. Jadi banyak sebenarnya pinjol bisa diperkarakan di dalam konteks itu gitu ya. Walaupun dia hal ini untuk sebenarnya mengejar setorannya dia gitu ya. Nah, ini yang saya lihat harus di tata rapi. Pada akhirnya sebetulnya bukan porsi saya kemudian menyatakan bahwa ini bisa dipertahankan atau tidak. Ya, menurut saya lumrah lah di dalam konteks bisnis, sama lagi ya, pinjam meminjam itu lumrah gitu. Artinya bukan sesuatu hal yang tabu, bukan sesuatu hal yang istilahnya harus dilarang, enggak. Tapi justru dibangun struktur bagaimana kemudian jangan sampai masyarakat Indonesia ini, terutama yang menengah ke bawah ini, sudah dia di dalam kategori yang menengah ke bawah tadi, kemudian ketika dia menggunakan fasilitas ini, nah ini bisa menjadi persoalan yang, mohon maaf nih, istilahnya mempermiskin mereka gitu ya. Nah ini yang jangan sampai kejadian seperti itu. Nah saya sendiri melihat sebetulnya kalau mau ya pinjol-pinjol ini jangan menggunakan basis katakanlah dana-dana yang mereka miliki sendiri, karena pasti mereka orientasinya akan mengejar ya keuntungan seperti itu. Mungkin pinjol-pinjol ini juga seyogianya kan banyak ya program pemerintah yang cukup bagus ya, seperti katakanlah KUR gitu ya, untuk bisnis dalam skala kecil menengah itu. Nah itu kan harusnya pinjol-pinjol ini bisa dijadikan channeling gitu kan. Nah artinya program pemerintah yang sudah bagus ini, yang sudah banyak tersalurkan, terlepas di belakangan ini zaman COVID ini banyak yang kemudian mungkin NPL ya, itu kan ya kalau bicara COVID ini kan tidak ada yang normal gitu ya. Tapi pada dasarnya pada saat dunia ini kembali normal perekonomiannya, saya rasa KUR itu akan menjadi menarik kalau disalurkan secara digital. Karena kenapa? Karena ya bagaimanapun juga yang namanya usaha pasti perlu permodalan. Yang namanya usaha pasti perlu dana untuk menjalankannya. Nah, tinggal tadi yang saya bilang. Nah, mudah-mudahan bisa diatur, dibatasi gitu ya. Bagaimana kemudian negara bisa ada plafon atasnya lah tentang misalnya katakanlah pinjaman online ini. Katakanlah dari bunga bank yang berada gitu, maksimal berapa plus berapa persen gitu. Misalnya mungkin gitu ya batasannya ya. Nah, ini sehingga masuk di akal gitu. Nah, kalau yang sekarang ini udah bunganya sudah tidak masuk akal, apalagi dendanya. Nah, ini yang saya rasa perlu ditinjau ulang, karena buat saya sangat sedih ya kalau kemudian masyarakat di menengah ke bawah ini pada akhirnya ya akan berkutat di situ terus gitu, akan berkutat di kelas itu terus. Harusnya kan kita ini kan lucu ya, dari berganti-ganti rezim ya. Dari mulai zaman Pak Harto dulu udah ada istilahnya pengentasan kemiskinan gitu kan. Tapi ternyata tidak entas-entas juga nih kemiskinan. Kemiskinan terus aja ada ya. Saya aja kemarin kaget juga ketika baca salah satu media online gitu ya. Ternyata dulu zaman saya masih di DPR itu angka orang-orang yang tidak tercover oleh BPJS ya. Nah, itu jumlah sekitar 6 jutaan. Mereka adalah gelandangan dan anak-anak terlantar. Nah, tadi saya cek di beberapa media online dikabarkan ya, menurut informasi tersebut sekitar 10-an juta. Berarti kan sebenarnya ini persoalan baru. Kenapa mereka ini tidak di-cover? Salah satunya dikarenakan nggak punya NIK. Nah, ini kan juga tantangan tersendiri. Nah, maksud saya bukan meng-highlight di dalam konteks tambah banyaknya gelandangan dan anak terlantar itu, bukan. Tapi maksud saya jangan sampai justru nanti orang-orang yang sebenarnya sudah di dalam tatanan yang punya NIK dan lain-lain, nah tiba-tiba masuk ke kategori itu juga gitu. Jadi menggelandang karena mempunyai permasalahan keuangan diakibatkan oleh pinjol ini. Saya rasa yang perlu harus dibenahi adalah basis pengawasan ya. Basis pengawasan kalau kita bicara pinjaman biasa ya cara ngawasinnya juga mungkin
secara normatif akan menjalankan suatu proses yang biasa juga gitu ya, secara fisik, dicek dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita berpikir digital, nah seyogianya yang namanya pinjaman online harus diawasi dengan cara digital juga. Nah, bagaimana caranya? Ya, itu satu topik tersendiri nanti. Saya ada beberapa strategi ya untuk ke sana. Nah, nggak perlu juga ke Google ya. Saya dengar kemarin ada efforts gitu untuk kemudian ngejar pinjol-pinjol apa namanya ilegal dengan cara googling dan lain-lain. Sebenarnya itu terlalu apa namanya nggak mesti seperti itu gitu caranya. Banyak caranya untuk kemudian men-tracking dan apa namanya istilahnya mengawasi lah ya dunia atau industri yang namanya pinjol ini. Di zaman saya di DPR juga saya pernah menyarankan ya selalu strategi online bagaimana mengejar yang namanya penjualan obat-obat secara online yang ilegal ya. Maksudnya bukan obat narkoba ya, tapi obat-obat yang biasa kita konsumsi tapi ilegal gitu distribusinya. Nah, itu gimana caranya? Nah, waktu itu juga saya udah pernah sharing. Tapi itu bukan di sini ya topiknya saya rasa. Nah, tapi pesan saya seperti tadi, jadi bunganya, dendanya, pengawasannya, dan kemudian cara berpikirnya ini memang di dalam konteks ini ya benar-benar harus secara digital gitu. Nggak bisa lagi kita termasuk ininya apa namanya bagaimana penanganan hukumnya ini. Pak Hendra mungkin masuk di situ kan nanti kan. Jadi harusnya juga cara berpikir apa namanya para penegak hukum juga di dalam konteks ini juga harus secara digital juga karena yang namanya proses digitalisasi ini challenge-nya sebenarnya di situ. Challenge-nya adalah karena semuanya menjadi lebih cepat, lebih tercatat, tapi datanya lebih banyak, ya kan? Nah, sehingga siapa sih manusia yang bisa baca data miliaran misalnya gitu kan? Kan pusing juga gitu. Nggak mungkin apa namanya narasi data yang jumlahnya miliaran itu bisa nyerap di kepala seseorang ataupun dicerna oleh seseorang. Nah, apalagi angkanya macam-macam, namanya macam-macam, data yang lain-lainnya juga macam-macam. Nah, itu nggak mungkin. Nah, sehingga diperlukan mekanisme digital juga untuk men-tracking ini semua. Kira-kira itulah poin yang dari saya. Terima kasih, moderator.